Halo teman-teman investor, di video kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menurut saya cukup baik untuk investasi jangka panjang, yaitu saham ULTJ. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk atau ULTJ dirintis sejak tahun 1960-an di Bandung oleh almarhum Bapak Ahmad Prawirawijaya. Pada periode awal pendirian, produk susu yang diproduksi diolah secara sederhana sehingga susu menjadi cepat rusak dan akhirnya terbuang sebelum sampai di tangan konsumen. Baru pada pertengahan tahun 1970-an, perusahaan memperkenalkan teknologi pengolahan secara UHT, yaitu proses pemanasan dengan suhu 140 derajat Celcius dalam waktu 3-4 detik. Dengan teknologi pengolahan UHT ini, susu yang diproduksi menjadi steril karena seluruh bakteri yang menimbulkan penyakit maupun bakteri yang merusak minuman menjadi terbunuh, tetapi tidak akan merusak atau mengurangi secara berlebihan nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalam susu tersebut. Pada tahun 1975, perusahaan bekerja sama dengan Tetra Pak untuk menggunakan teknologi pengemasan dengan karton aseptik yang membuat minuman yang sudah steril tadi bisa tahan lama tanpa harus menambahkan bahan pengawet. Pada tahun ini juga dimulai produksi komersial produk minuman susu cair UHT dengan merek dagang Ultra Milk. Di tahun 1978, perusahaan memproduksi sari buah UHT dengan merek dagang Buah Vita, yang kemudian pada tahun 2008 merek dagang ini dijual ke Unilever dengan perjanjian perusahaan tetap memproduksi dan mengemas minuman ini untuk Unilever. Setelah pada tahun 1981 perusahaan meluncurkan produk teh kotak, pada bulan Juli 1990 perusahaan melakukan penawaran perdana sahamnya kepada masyarakat. Dan setelah itu, seiring berjalannya waktu, perusahaan terus berekspansi dengan menambah varian produk-produk lainnya. Saat ini 32% saham perusahaan dimiliki oleh Bapak Sabana Prawirawijaya yang sekaligus merupakan Presiden Direktur Ultra Jaya yang sudah memegang jabatan tersebut sejak tahun 1971. 21% saham dimiliki oleh PT Prawirawijaya Prakarsa sebagai perusahaan pengendali yang dimiliki oleh keluarga Prawirawijaya. Kemudian 15% saham dimiliki oleh PT Indolife Pensiun Tama, institusi yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan dana pensiun. Dan terakhir 32% saham dipegang oleh investor publik. Sampai saat ini Ultra Jaya masih memfokuskan produksinya pada minuman UHT, di mana persentase penjualannya pada tahun 2019 mencapai 98%. Jika kita ingin melihat kontribusi penjualan produk susu secara spesifik, kita bisa melihat data pada materi Public Expose terakhir, yaitu data per September 2019. Disebutkan bahwa produk varian susu yang terdiri dari susu UHT dan susu kental manis menyumbang 71% penjualan. Kemudian varian teh kotak dan minuman kesehatan sari kacang ijo, sari asam jawa, dan minuman buah-buahan menyumbang 22% penjualan. Sedangkan sisanya 7% merupakan penjualan lain-lain yang terdiri dari perjanjian pengolahan produksi susu untuk entitas afiliasi PT Sanghyang Perkasa dan perjanjian pengolahan untuk produksi jus buah-buah Vita untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan data Nielsen per September 2019, Ultra Jaya merupakan produsen terbesar susu UHT di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 40% untuk produk susu cair UHT. Dan selain itu, melalui brand teh kotaknya juga menguasai pangsa pasar sebesar 71% untuk kategori teh siap minum dalam kemasan karton. Jika sudah memiliki pangsa pasar yang besar, tantangan selanjutnya adalah pertumbuhan penjualan. Dalam 5 tahun terakhir, ternyata perusahaan selalu membukukan pertumbuhan penjualan, walaupun di tahun 2016 dan 2017 pertumbuhannya menurun drastis menjadi single digit. Namun sejak tahun 2018, perusahaan berhasil mengembalikan pertumbuhan penjualan menjadi double digit kembali. Saya mencoba menghubungkan fluktuasi pertumbuhan penjualan ini dengan strategi pengembangan produk perusahaan. Dapat dilihat memang baru pada tahun 2018 perusahaan meluncurkan varian susu UHT baru yaitu rasa karamel dan taro yang saya rasakan sendiri memang cukup mendapatkan perhatian konsumen. Namun pada tahun 2018 walaupun penjualannya sudah naik double digit, laba perusahaan cenderung stagnan karena adanya kenaikan beban pokok penjualan, ditambah lagi dengan rugi kurs yang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kinerja ULTJ memang cukup terpengaruh oleh fluktuasi kurs mata uang karena beberapa bahan baku masih diperoleh secara impor, terutama bahan kemasan aseptik untuk produk minuman UHT. Di tahun 2019, pertumbuhan penjualan yang meningkat akhirnya disertai dengan penurunan beban sehingga pertumbuhan laba naik cukup signifikan, yaitu sebesar 47,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi neraca kita dapat melihat perusahaan ini sangat liquid karena rasio lancarnya sangat tinggi, di mana nilai aset lancarnya mencapai 4 kali lipat liabilitas lancarnya. Bahkan nilai kas dan setara kasnya pun masih lebih besar daripada seluruh liabilitasnya. Artinya kalau perusahaan mau melunasi seluruh hutangnya saat ini juga, perusahaan masih tetap memiliki sisa dana cash dengan aset lainnya masih tetap utuh. Kondisi ini membuat perusahaan tidak mungkin bangkrut 100% anti krisis, karena selain itu produknya juga termasuk consumer goods yang posisinya sudah cukup kuat di pasaran. Kemudian saya ingin melompat ke laporan arus kas. Jadi walaupun Ultra Jaya ini cash-nya banyak, operating cash flow-nya juga cukup baik, perusahaan tidak rutin membagi dividen ke pemegang sahamnya. Dalam 5 tahun terakhir sempat tidak membagi dividen untuk laba bersih di tahun 2015. Kemudian untuk laba tahun 2016, 2017, dan 2018, dividen yang dibagikan berkisar antara 10 sampai 20% dari laba bersih perusahaan. Lalu dana cash yang besar tadi digunakan untuk apa? Kalau kita lihat sekilas investing cash flow-nya dari 5 tahun terakhir, baru di tahun 2018 ada pengeluaran yang signifikan. Namun setelah dicek ternyata dananya digunakan untuk membeli obligasi pemerintah. Jadi investasi yang dilakukan adalah investasi pada aset keuangan, bukan untuk investasi organik bisnis perusahaan. Ada dua kemungkinan yang bisa saya simpulkan dari kondisi ini. Yang pertama, perusahaan memang konservatif dan tidak ada urgensi untuk membagi dividen dalam jumlah besar, karena pemegang saham mayoritasnya yaitu keluarga Prawira Wijaya juga sudah menjabat sebagai manajemen dan komisaris, jadi sudah ada porsi gaji dari perusahaan. Atau kemungkinan kedua, yaitu memang perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk keperluan ekspansi di masa depan. Namun kalau kita lihat dari paparan strategi pada public expose, target ekspansi yang ingin dicapai masih belum spesifik. Misalnya di bagian meningkatkan kapasitas produksi ini, dari berapa menjadi berapa tidak dijabarkan dengan spesifik. Kemudian perusahaan juga baru mempertimbangkan untuk meluncurkan produk baru. Nah, yang menarik adalah strategi nomor 4 ini, yaitu ekspansi operasional peternakan sapi perah di Sumatera. Namun sepertinya memang fasenya masih panjang dan belum akan terlihat hasilnya dalam waktu dekat. Jadi kalau teman-teman sendiri gimana nih? Berapa lama kira-kira kuat untuk hold saham ULTJ ini? Share dengan komen di bawah ya. Thank you for watching, happy learning, happy investing.